ibadah kita pada sore hari ini, baik yang ada di tempat ini, yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, mari siapkan hati kita, mari ambil posisi yang terbaik supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini secara online pada sore hari ini dengan tidak kekurangan satu apapun, dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Mari yang ada di tempat ini, seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Mari siap-siap, mari kita sembah Dia, mari kita datang kepada Tuhan. Oh, hadiratnya memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada sore hari ini. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh hadirat-Mu yang membebaskan kami. Kami butuh hadirat-Mu yang memulihkan hidup kami. Mari sembah Dia. Haleluya, Yesus. Kami sembah. Haleluya. Oh, biar hadirat-Mu memenuhi kami, Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tempat. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami haus akan jamahan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita katakan seperti Musa yang aman akan kasih Tuhan. Hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan. Kami menunggu-Mu, Tuhan. Bagaimana kami bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitu mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan seperti rusa yang haus. Rusa yang haus. Dua aliran sungai. Amin. Hatiku tak tahan.
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa tiada yang tersembunyi bagimu,
seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Kami tidak tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu melewati hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengairi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang ada di depan kami, apapun ada di sekeliling kami, tantangan, masalah, problem, kami bersama dengan Engkau. Kami cakap menanggungnya dan kami bisa melewatinya. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kalau kami bisa beribadah pada sore hari ini, kami percaya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, baik teman-teman kami yang saat ini beribadah dari rumah, bahkan secara onsite yang ada di tempat ini, kami mau katakan Tuhan, kami menyembah Engkau dan kami tinggikan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa segala kuasa iblis, roh jahat, apapun bentuknya yang mengganggu ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolakkan kuasa. Kami tuntun ibadah kami dari awal sampai akhir Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, melompat bersorak-sorak, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu hadir dan roh kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, gabungan kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan senyum yang manis satu dengan yang lain Bapak Ibu. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan ada di dalam hidup. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Di saat kita bersama dengan Tuhan, di saat kita ada di dalam pokok anggur ini, kita akan berdua. Sukacitanya kelihatan, saya juga tidak tahu, tapi saya percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan ada sukacita, men. Jadi di saat kita memuji Tuhan, di saat kita naikkan pujian bagi Tuhan, mari kita menari boleh, ya kan, tersenyum boleh, melompat boleh, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sabar Bapak Ibu, ujian. Bukan ulangan, tapi ujian. Tinggallah di dalamnya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pintar bernyanyi, ya kan? Suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan buat, suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah siap? Tapi saya percaya, kita yang ada di tempat ini, kita siap. Mau kemanapun dan apapun Tuhan mau lakukan dalam hidup kita akan siap. Amin. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhanlah yang akan merubah hidup kita. Dan firman-Nya itu ya dan amin di dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu sempurna. Bahwa dalam rancangan-Nya hidup kita disempurnakan. Serahkan hidup
ada pujian yang bisa kami berikan kepadamu, Allah kami yang luar biasa. Tiba saatnya pada saat sore hari ini kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berfirman kepada kami Tuhan pada saat sore hari ini. Kau tahu hamba-Mu dengan salib Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Allah Roh Kudus yang hadir di tengah kami. Kau akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah kehendakmu buat seluruh kami yang ada di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, firman-Mu yang kudus ini. Dan kami dengar ya Bapa, kami siap mendengarkan firman. Mari umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tangan kita yang boleh bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh hadir bersama-sama. Haleluya. Untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Pada saat kesempatan sore hari ini, saya berterima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk saya membagikan sedikit firman Tuhan, renungan firman Tuhan untuk sore hari ini. Saya percaya biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini boleh menguatkan kita ya, boleh menambah terus iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah, itu Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mungkin ke kakak kami yang pertama ya. Nah, ya. Saya nggak usah memperkenalkan diri ya. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih satu gambaran slide yang pertama, yaitu di mana ini kita lihat gambar dunia dan kita lihat ada seorang yang sedang menanggung batu yang besar gitu ya. Ini saya mau kasih satu gambaran bahwa setiap kita, orang-orang di dunia ini, seluruh dunia ya, tidak luput juga kita itu sebagai orang-orang yang percaya bahwa setiap kita memiliki apa yang namanya persoalan, apa yang namanya masalah. Ada di sini yang tidak memiliki persoalan? Tidak ada ya. Pasti semua memiliki persoalan dan permasalahan. Ya, entah itu ya orang permasalahan ini tidak memandang ya siapakah orang tersebut, apakah yang kedudukannya tinggi ya. Seorang manajer pun, seorang big boss yang punya perusahaan, dia pun mengalami apa yang namanya persoalan-persoalan gitu ya. Itu juga tidak pandang gitu ya saudara ya, status ekonomi tidak pandang ya saudara. Semua orang mengalami apa yang namanya persoalan hidup. Mungkin tapi berbeda-beda persoalannya itu ya. Entah itu persoalan di dalam keuangan, entah itu persoalan di dalam keluarga ya, anak-anak ya, entah itu persoalan bagi muda-mudi mencari pasangan ya, entah itu persoalan dalam pekerjaan yang sedang mencari pekerjaan. Semua kita mengalami namanya persoalan. Jadi kalau kita sedang menghadapi persoalan ya, jangan merasa kecil hati, oh Tuhan tidak sayang sama saya. Tidak ya, semua kita mengalami apa yang namanya persoalan atau masalah di dalam kehidupan kita ya. Semua kita mengalami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan merasa oh kalau ini kok saya kayaknya ngalamin, oh orang itu enak-enak aja ya sepertinya. Tidak Bapak Ibu, dia pun orang-orang yang lain dia punya masalah, tapi mungkin masalahnya berbeda dengan kita. Ini poin yang pertama, setiap kita mempunyai persoalan hidup. Karena itu janganlah
kita merasa bahwa hanya kita yang mempunyai persoalan hidup. Tetapi setiap manusia mempunyai apa yang namanya persoalan hidup. Ya, jadi dunia pun mengalami persoalan. Bapak Presiden pun mengalami persoalan dalam mengurus negara ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak luput dari masalah, persoalan hidup dan tantangan hidup. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap persoalan itu, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapinya? Ya, coba slide yang kedua, Pani. Nah, ini saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai yang kedua. Boleh kita baca sama-sama ya? Oke, kita baca sama-sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sampai ke situ dulu ya, satu dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam setiap persoalan, gunung-gunung ini membicarakan persoalan, tantangan. Nah, Mazmur 121 ini adalah Mazmur, kita lihat di atasnya itu nyanyian ziarah, ya, Mazmur nyanyian ziarah. Jadi nyanyian ziarah ini adalah satu nyanyian yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika dia akan ke Yerusalem, ke Bait Allah, atau setelah dia pulang dari Bait Allah ke tempatnya masing-masing. Itu yang disebut dengan nyanyian ziarah. Bukan ziarah seperti kita misalnya ke makam gitu ya, ziarah tabur bunga, bukan itu. Tapi nyanyian ziarah ini adalah nyanyian ketika bangsa Israel akan ke Bait Allah di Yerusalem, atau ketika dari Yerusalem dia pulang ke tempat masing-masing. Kenapa dia bilang aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Karena saat mereka waktu itu saat mereka akan ke Yerusalem akan banyak tantangan. Entah itu ya tempat daerahnya ya kan bergunung-gunung, makanya dibilang gunung-gunung ya. Terus pada zaman itu sudah ada namanya seperti apa? Perampok gitu ya. Makanya dia bilang aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saat dia mau pergi gitu, dari mana akan datang pertolongan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita punya persoalan, di saat kita punya tantangan, kita bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Mazmur 121 ayat 2. Kita sama-sama baca lagi. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kencang kita ayat ini kita baca ya. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan di dunia ini, kita lihat situasi saat ini, ya, begitu membuat kita semakin hari semakin ciut, ya saudara, dalam menghadapi hidup ini. Ya, nanti LPG akan naik, ya. Ini gas LPG akan naik, minyak sudah naik, ya. Terus kita kadang-kadang ciut, mencari pekerjaan semakin sulit, ya. Mencari pekerjaan semakin sulit, lapangan pekerjaan sulit, ya. Tapi lihat di sini, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Kita lihat lagi di Mazmur 54 ayat 6, ya. Mungkin kapan bisa ini ayatnya, ya. Yesus Tuhan adalah penolong kita. Mazmur 54 ayat 6.
Kalau belum ada, ada yang bawa Alkitab, kita baca ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Oke. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Kita lihat ayat firman Tuhan ini, Mazmur Daud. Kalau ini Mazmur Daud ya. Kalau yang tadi Mazmur 121, setelah saya baca itu tidak tahu penulisnya siapa. Tapi itu adalah Mazmur ketika mereka berziarah, yaitu untuk ke Yerusalem, ke Bait Allah. Mazmur Daud, Mazmur 54 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Daud, Raja Daud ya, mengatakan Tuhan Allah adalah penolongku. Seorang raja. Waktu itu kisahnya ini adalah ketika Daud sedang menghadapi Saul ya. Dia menghadapi Saul, dia dikejar-kejar ya. Masalah dia mau dibunuh ya, saudara. Tetapi Daud berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Daud mengatakan bahwa hanya Allah menolong dia. Dari sini, dari ayat ini, kita melihat bahwa Tuhanlah penolong. Tuhanlah yang dapat menjadi penolong kita. Tuhanlah yang dapat menjadi penolong kita. Dalam Mazmur 30 ayat 11 pun dikatakan begini, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Daud mengatakan, jadilah Tuhan penolongku. Gimana dengan kita? Apakah kita mau menjadikan Tuhan adalah satu-satunya penolong kita ketika kita sedang menghadapi masalah dan rintangan? Apakah kita mau menjadikan Tuhan menjadi penolong satu-satunya ketika kita menghadapi satu masalah dalam hidup kita? Mungkin kita sedang menghadapi masalah anak-anak kita ya. Mungkin juga kita sedang menghadapi, wah sebentar lagi anak-anak mau masuk SMP, sebentar lagi anak-anak mau masuk SMA atau mau kuliah. Saudara ya, lihat di sini, Tuhanlah penolong kita. Amin. Siapa di sini yang terus mau menjadikan Tuhan adalah penolong hidup? Haleluya. Jadikanlah Dia sebagai penolong satu-satunya di dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Ketika kita sedang menghadapi sesuatu dalam hidup kita, jangan kita lari dari Tuhan. Ya, kadang saking saudara udah begitu depresinya, kita lari ke paranormal, kita lari ya kepada manusia. Contohnya aja, wah kita udah umur sekian belum dapat jodoh, ya, wah barangkali nih ke mbah ini nih bisa nih, kan ada ya paranormal gitu ya, oh dilihat garis tangannya, wah iya nih jodohnya masih jauh nih jodohnya gitu ya, wah ini jauh banget nih jodohnya gitu. Tapi ada syarat-syaratnya tuh, kalau mau deket jodohnya gini nih, persembahkan kambing, persembahkan domba. Ada saudara yang begitu. Saya punya kisah ya saudara ya. Saya tuh dengan kakak saya ya, itu selalu berkelahi. Selalu berkelahi. Ibu saya sama bapak saya bingung. Kok ini keluarga saya 5 bersaudara, 2 perempuan, 3 laki-laki. Kok ini yang laki nggak pernah berantem, yang perempuan berantem terus. Tapi memang kedua orang tua saya belum mengenal Tuhan ya saat itu. Dia minta pertolongan kepada siapa? Kepada Tepekong. Ya. Wah, saya dimandi sama bang, wah ini harusnya ini ciong. Kalau orang Cina bilang ini ciong nih, gak bisa ketemu nih, berantem melulu. Sampai dimasukin di kamar, suruh berantem berdua saya, masih kecil ya. Nah, saudara, orang tua saya datang
kepada Pekong. Dibilang, wah ini memang harus dimandiin kembang 7 rupa. Wah, ini saudara, mandiin saya kembang 7 rupa ya, setiap malam Jumat. Iya. Tapi apa? Tetap aja saya masih berantem juga, gitu ya. Tetap aja saya masih berkelahi sama kakak saya. Ya, tapi namanya saudara setelah berkelahi ya ntar baik lagi gitu ya saudara ya. Tapi itu lari kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Memang waktu itu memang keluarga saya belum kenal Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah kenal Tuhan. Wah, datang nih ke paranormal. Kok kenapa ya saya nggak dapat pekerjaan? Datang, bukan datang kepada Tuhan, ya. Datang paranormal. Jangan. Wah, saya kayaknya kok ini nih pekerjaan nggak dapat. Saya dulu ngalamin namanya setelah saya lulus sekolah ya, saya ngalamin 9 bulan saya tidak bekerja. Ya. Tapi saya tetap fokus ya berdoa, Tuhan tolong saya, jangan permalukan saya, istilahnya gitu ya saudara ya. Sebagai anak Tuhan kok saya nggak dapat pekerjaan. Pertama Tuhan kasih pekerjaan, saya ngajar privat. Ya. Terus akhirnya Tuhan buka jalan, saya bekerja di perusahaan farmasi sesuai dengan sekolahnya saya, gitu ya. Jadi jangan kita lari kemana-mana. Jangan kita lari kepada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ya, ada kita kebanyakan orang Chinese juga ada gitu ya, meskipun sudah Kristen, karena orang Chinese datang ke kuburan. Ma, tambahin dong rezeki aku. Ada gitu ya datang. Karena itu sepertinya udah membudaya gitu. Sebenarnya kan nggak boleh begitu kan? Firman Tuhan nggak katakan nggak boleh. Yang hanya bisa menolong kita adalah Tuhan. Tuhan akan menolong dengan berbagai macam cara. Tuhan akan menolong dengan berbagai macam cara karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Jangan lari kemana-mana. Daud datang kepada Tuhan. Daud mengatakan, Engkaulah Tuhan penolongku. Datang kepada Tuhan. Tuhanlah penolong kita. Tidak ada yang lain. Hanya Dia penolong kita. Jangan kita mendukakan hati Tuhan dengan mencari pertolongan pada yang lain. Jangan kita mendukakan hati Tuhan dengan cara kita datang ke paranormal atau kita datang ke tempat-tempat seperti Pekong atau yang lain. Ya, datanglah pada Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan, Engkaulah penolongku. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah penolongku. Sekalipun Tuhan belum menolong kita, kita tetap katakan Tuhanlah penolongku. Haleluya. Kemudian, mengapa kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita? Next, Mengapa Tuhan dapat menjadi penolong kita? Kenapa Tuhanlah menjadi penolong kita? Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Kenapa kita berkata bahwa Tuhanlah penolongku? Kenapa? Pertama, karena Tuhan adalah pencipta kita. Amin. Amin. Dia yang menciptakan kita. Betapa dahsyatnya kejadian kita, betapa luar biasanya penciptaan kita. Tuhan pencipta kita.
Dia yang menjadi pencipta kita. Tidak mungkin dia meninggalkan ciptaannya. Betul? Betul nggak Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Tidak mungkin. Kalau kita sudah membuat sesuatu gitu ya. Misalnya kita membuat satu kreativitas ya. Di rumah kita membuat hiasan. Ya biasanya ibu-ibu ini senang membuat hiasan ya. Kalau dulu saya senang menulang itu ya, yang buat dindingan streaming. Nah, itu buatan tangan kita. Itu begitu kita pelihara supaya jangan sampai ini rusak. Itu ya. Benar nggak? Jangan sampai ini dirobekin sama anak-anak. Apalagi Tuhan kita. Tuhanlah pencipta kita. Mengapa kita menjadikan Dia sebagai penolong kita satu-satunya? Karena Dialah yang menciptakan kita. Yang kedua, kenapa Tuhan kita jadikan sebagai penolong kita? Karena Dia adalah Bapa kita. Amin. Yohanes 1 ayat 12. Coba kita membuka dulu Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Tapi semua orang yang menerimanya, semua kita yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti Allah adalah Bapa kita. Dia Bapa kita. Kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Ketika kita menerima Dia, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang luar biasa itu. Haleluya. Saya bangga saudara. Karena saya menjadi anak-anak Allah. Bapa saya adalah Allah yang luar biasa. Bapa saya adalah Bapa yang sangat mengerti keadaan saya. Karena Dia pencipta saya. Saya percaya Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan pada saat ini, percaya bahwa Allah kita, penolong kita, karena Dia adalah Bapa yang sangat mengerti kita, yang sangat mengerti saya, sangat mengerti Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ya Bapak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah memiliki anak ya, seorang orang tua yang sudah memiliki anak, betapa kita mengasihi dia, ya. Betapa kita mengasihi anak kita. Seorang penjahat pun ya saudara, dia sayang sama anaknya. Seorang penjahat, dia sangat sayang sama anaknya. Apalagi Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Dia mengasihi saya dan saudara. Gimana bukti kasih Dia yang sangat luar biasa? Yang ketiga, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Dia Bapa yang kita kasihi. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu bukti Bapa yang paling dasar dalam hidup kita. Bukti Bapa yang sangat mengasihi kita adalah dengan memberikan Yesus agar kita diselamatkan. Karena itu kita tidak perlu ragu lagi untuk menjadikan Tuhanlah sebagai penolong kita.
Karena Dia Bapa yang mengasihi, Dia mengerti persis keadaan kita. Dia mengerti kondisi kita, Dia mengerti situasi kita, Dia mengerti. Karena apa? Dia Allah yang Maha Tahu. Tidak terbatas kemahatauan Allah, dikatakan Maha Tahu. Kita kadang-kadang sebagai manusia, ketika kita menghadapi masalah, kita mengandalkan pikiran kita, kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ada yang lebih kuat dan dahsyat, yaitu Bapa kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam situasi apapun saat ini kita, percayalah, Bapa kita yang mengasihi kita, Dia siap merangkul kita. Dia memegang tangan kita. Dia akan menarik kita ketika kita akan jatuh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Tangannya siap mengangkat kita ketika kita ada dalam suatu persoalan hidup. Ketika kita ada dalam situasi kita merasa bahwa aduh, aku tidak sanggup lagi, aku tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena terhimpit dengan persoalan. Ingat, ada tangan Tuhan yang siap menarik kita, mengangkat kita, karena Dia Bapa kita, Juru Selamat kita. Dia sudah mati istilahnya bagi kita gitu ya. Masakan Dia tidak akan menolong kita? Masakan Dia tidak akan mengangkat kita ketika kita ada dalam lembah kekelaman? Masakan Dia akan membiarkan kita? Tidak, Bapak Ibu. Saya mengalami itu. Ketika saya ada di dalam, saya berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi, Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mati Dia di kayu salib, Dia pasti menolong kita. Dia pasti menolong kita. Karena itu jangan ragukan pertolongan Tuhan. Jangan ragukan Dia sebagai Tuhan yang menolong kehidupan kita. Jangan ragu. Dialah penolong kita. Dialah Allah. Kemudian kenapa kita harus jadikan Tuhan itu menjadi penolong kita? Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia gembala yang baik. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Dan Dia tidak akan pernah sekalipun mengecewakan kita. Mungkin kita sering mengatakan kita kecewa sama Tuhan. Aku kecewa. Kenapa Dia putuskan aku? Gitu ya. Kalau anak muda-mudi, aduh aku kecewa. Kenapa Dia putuskan aku? Saudara, mungkin kita kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia gembala yang baik. Boleh kapan Mazmur 23? Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pertama dulu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Daud merasa pada saat itu betapa Tuhan telah menuntun dia. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Takkan kekurangan aku. Dia gembala yang baik. Dia akan menuntun kita. Ya, akan menuntun kita asalkan kita mendengarkan dia. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita dibaringkan di padang rumput hijau. Ya, ini mempunyai arti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ia menyegarkan jiwaku. Itulah pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Kita datang kepada Dia. Dia akan apa? Membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Dia menyegarkan jiwa kita. Dan seterusnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud nyatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan menolong kita dengan memberikan kekuatan. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menghibur kita. Haleluya. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan itu dari Tuhan? Bagaimana? Seperti Daud, ya, di Mazmur 54 ayat 4 juga. Mazmur 54 ayat 4. Bagaimana kita bisa meraih pertolongan dari Tuhan? Ya Allah, dengarkanlah doaku. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Dia ketika kita dalam suasana, dalam menghadapi tantangan dan masalah. Daud ketika dia sedang dikejar-kejar oleh musuh, dia datang kepada Tuhan. Dia tidak datang ke tempat yang lain seperti tadi yang saya katakan, tapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dia minta kepada Tuhan sebagai penolongnya. Dia datang kepada Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Daud datang kepada Tuhan. Biarlah kita ketika kita sedang menghadapi satu tantangan, kita datang kepada Dia, kita berdoa, kita bersujud, kita memohon kepada Dia. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang saya tadi katakan, kalau kita berserah, kita minta Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat tangan kita, memberikan pertolongan. Kita menengadah, kita berkata, Tuhan, aku memohon kepadamu, tolonglah aku. Kita mengandalkan Dia sebagai penolong kita. Kita berseru kepada Dia, kita memohon kepada Dia, Bapa yang penuh kasih. Berdoa kepada Tuhan, berdoa. Di pertolongan dari Tuhan itu adalah pertolongan yang paling baik. Mungkin ketika kita berdoa, kita memintanya A, pertolongannya A, tapi Tuhan ngasihnya B. Karena Tuhan tahu pertolongan inilah yang terbaik buat kita. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Berilah telinga kepada ucapan mulutku, kata Daud.
Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ini menandakan satu kerendahan hati di dalam Daud, bahwa dia tidak mampu menyelesaikan semua persoalan hidupnya tanpa Tuhan. Menunjukkan kerendahan hatinya dia, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong dia. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud, dan kita mempercayakan bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Berdoa kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Terus kita sekalipun kita sedang ada tantangan, ada masalah, kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan dengar-dengaran kita akan firman Tuhan. Tetap kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita terus berdoa dan mengetuk hati Tuhan. Daud mengatakan, dengarlah, dia mengetuk hati Tuhan. Tuhan, tolong saya, dengarkanlah seruan hati saya, dengarkanlah kerinduan saya, dengarkanlah ya Tuhan. Saya memohon kepadamu pertolongan darimu. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan pertolongan itu? Kita terus percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Iman, keyakinan dan kepercayaan Tuhan adalah penolongku. Kita percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita terus berdoa, kita beribadah kepada Tuhan, kita terus mengetuk pintu hati Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Dialah yang sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita. Tuhan banyak melakukan perkara yang besar di dalam firman Tuhan. Ya, karena itu kita baca firman Tuhan, kita bisa melihat kejadian-kejadian di mana Tuhan bertindak secara luar biasa. Laut Merah dibelah, saudara ya, tulah dikeluarkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, saudara, kita percaya pertolongan turun atas kita. Karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang perkasa. Tidak ada orang mati dibangkitkan ya. Tuhan Yesus mati. Nanti sebentar hari Jumat Agung kita akan peringati di mana kematian Yesus. Tetapi di hari yang ketiga Dia bangkit. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Maut sudah dikalahkan. Kita harus percaya terus kepada Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa itu. Kita harus terus beriman kepada Dia, apapun yang terjadi. Di Ibrani 13 tadi ya, ayat kemudian, Tuhan adalah penolongku. Dan Dia katakan, aku tidak akan takut. Kalau kita sudah beriman, kita terus percaya kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang luar biasa.
tidak dikuasai lagi rasa takut dalam hidup kita. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu. Kita mempunyai Allah yang perkasa, yang sanggup menolong kita. Kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Orang lain ditolong, kita pasti ditolong, karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya dengan iman bahwa Dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan, adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Tidak ada Allah yang sedahsyat Dia. Gravitasi bumi ketika naik ke atas ke surga itu mengalahkan gravitasi bumi. Gravitasi bumi, benda yang kita jatuhkan dia turun. Tetapi Allah kita dahsyat ketika Yesus naik ke surga. Itu mengalahkan gravitasi bumi, melawan gravitasi bumi. Dia naik surga. Itu dahsyatnya Allah kita. Karena itu jangan pernah meragukan Allah kita. Jangan pernah meninggalkan Allah kita. Kita sudah ada di posisi yang benar. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar dalam menghadapi hari-hari kita. Karena kita sudah memiliki Yesus sebagai penyelamat kita. Kita sudah memiliki Yesus sebagai Bapa kita. Kita sudah memiliki Yesus yang luar biasa, dahsyat dan perkasa. Hiduplah terus di dalam Allah. Hiduplah terus di dalam kebenaran Tuhan. Terus kita bersekutu dengan Dia. Terus kita bersekutu. Terus bersekutu membaca firman Tuhan, beribadah, supaya terus iman kita tumbuh terus di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab Allah beserta kita. Dialah yang menolong kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Dalam situasi dunia yang saat ini, dalam situasi keadaan dunia yang saat ini, dunia semakin rusak gitu ya saudara ya. Kawin mengawinkan sesama jenis sekarang sudah banyak. Bahkan ada juga gereja, saya dengar itu, saya baca, mengizinkan itu terjadi. Nah, Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Salah satunya karena kebejatan orang-orang di situ. Homoseksual sudah ada loh sejak zaman Lot waktu itu. Dunia udah semakin rusak. Bagaimana kita anak-anak Tuhan tetap teguh berdiri mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita.